Oke, hari ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya saat menggunakan Sony Xperia XZ2 buat dijadikan HP kebutuhan gaming sehari-hari. Di sini saya sudah download beberapa game ya, dan emulator PS1 dan emulator PS2. Game yang saya sudah download yaitu game Mobile Legends, Clash Royale, Metal Slug, Clash of Clans, PUBG Mobile, emulator PS2 dan emulator PS1, PP ya, dan Nitro XX2. Untuk game yang pertama, game yang paling ringan yaitu game Clash Royale menurut aku, dan game ini biasa saya mainkan di semua HP yang saya miliki. Contohnya Sony Xperia XZ2 ya. Teman-teman pasti pada sudah tahu lah game ini, atau bahkan teman-teman memainkan game ini. Menurut aku game ini cukup seru dan cocok untuk menemani kita saat kita sedang santai. Jadi game ini menurut aku cukup ringan dan bisa sangat mudah sekali dimainkan di Sony Xperia XZ2 yang saya punya. Saat bermain game Clash Royale di Sony Xperia XZ2 saya tidak ada kendala sama sekali ya. HP ini lancar-lancar saja karena game ini menurut aku cukup ringan dan sangat ringan sekali dimainkan di Sony Xperia XZ2 yang memiliki spesifikasi yang menurut aku masih mumpuni untuk bermain game di tahun ini. Game yang kedua yang saya akan coba yaitu Metal Slug Awakening. Game ini pernah populer pada masanya, yaitu sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah, yaitu pada masa PS1 dan PS2. Teman-teman seumuran saya mungkin pada sering mainkan game ini ya zaman dulu, yaitu pada saat zaman PS1 dan PS2. Game ini menurut aku cukup menarik karena banyak sekali perubahan dari game ini. Contohnya seperti pada senjatanya, arenanya, dan grafiknya. Tentu game ini lebih menarik dibandingkan game Metal Slug zaman dulu yang zamannya PS1 dan PS2. Saat bermain game ini di Sony Xperia XZ2 saya tidak mengalami kendala sama sekali. Game ini lancar dan menurut aku cukup ringan. Sangat enak sekali buat bermain game ini di Sony Xperia XZ2. Meski HP-nya sudah cukup panas, tapi bermain game ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Game berikutnya yang saya biasa mainkan yaitu game jadul namanya Clash of Clans. Mungkin teman-teman ada yang masih memainkan game ini ya. Game ini cukup populer pada masanya, yaitu sekitar tahun 2007-an lah kalau nggak salah. Sekitar tahun itu game ini masih cukup populer dan banyak sekali untuk memainkan game ini. Untuk bermain game Clash of Clans tentu Sony Xperia XZ2 ini sangat mampu sekali ya, karena game ini tergolong ringan, dan tentu di Sony Xperia XZ2 ini sangat lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Apalagi Sony Xperia XZ2 ini menggunakan chipset Snapdragon 845. Tentu buat bermain game Clash of Clans sangat ringan sekali. Game berikutnya yang saya biasa mainkan yaitu game Mobile Legends. Mungkin teman-teman masih ada yang bermain game Mobile Legends ya. Untuk grafiknya yaitu di Super dan di Ultra di Sony Xperia XZ2 ini. Jadi untuk grafiknya itu menurut aku sangat mantap sekali ya, karena ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845. Tentu buat bermain game Mobile Legends ini menurut aku sih masih cukup lancar di tahun ini. Soal suhunya juga ya tergolong hangat-hangat lah, tidak terlalu panas atau sampai overheat. Jadi buat bermain game Mobile Legends di Sony Xperia XZ2 ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Soal tampilan layarnya pun menurut aku Sony Xperia XZ2 ini masih sangat bisa diandalkan ya. Untuk bermain game Mobile Legends itu grafiknya sangat mantap sekali lah menurut aku. Meski layarnya masih berjenis IPS, tapi secara tampilan ini masih sangat bagus sekali menurut aku. Buat teman-teman yang pengen beli Sony Xperia XZ2 cuma buat bermain game Mobile Legends, tentu HP ini menurut aku masih sangat worth it sekali di tahun ini. Secara performa juga masih lumayan ngebut atau masih bisa dibilang ngebut lah untuk bermain game sekelas Mobile Legends. Kalau untuk suhunya sih menurut aku cukup panas saat bermain game Mobile Legends. Kerasanya itu sekitar 2 pertandingan itu sudah mulai kerasa panas, tapi tidak sampai overheat ya. Jadi saat bermain game Mobile Legends meski suhunya sudah cukup panas, tapi menurut aku ini masih lancar, tidak ada kendala sama sekali. Jadi kalau cuma buat bermain game Mobile Legends, HP ini menurut aku masih sangat worth it sekali di tahun ini. Ya ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Grafiknya pun cukup tinggi yaitu di Super dan Ultra. Mungkin ini baru terbuka ya di Sony Xperia XZ2 ini.
Game berikutnya yang saya akan coba yaitu game PUBG Mobile. Mungkin teman-teman ada yang masih memainkan game ini ya. Kalau aku sih jarang-jarang memainkan game ini. Untuk grafiknya ini bisa Smooth Extreme, VLAN Ultra, HD Ultra, HDR Ultra. Jadi ini pilihan grafiknya ya. Menurut aku sih ini masih cukup worth it lah di tahun ini. Jadi untuk grafiknya menurut aku cukup tinggi di Sony Xperia XZ2 ini. Terus untuk giroskopnya yaitu menggunakan hardware ya, bukan software. Tentu untuk giroskopnya ini sangat mantap sekali lah menurut aku. Giroskopnya lancar, tidak ada kendala sama sekali. Karena giroskopnya menggunakan hardware ya, bukan software. Jadi giroskopnya tidak ada delay sama sekali. Saat saya bermain game PUBG Mobile di Sony Xperia XZ2 ini, saya tidak menemukan kendala sama sekali ya. HP ini lancar dengan grafik yang menurut aku cukup tinggi yaitu di Smooth Extreme. Meski saat bermain game PUBG Mobile suhunya cukup tinggi, menurut aku sih ini masih tahap wajar ya, tidak sampai overheat. Dan HP ini masih lancar buat bermain game PUBG Mobile meski suhunya rada tinggi menurut aku. Menurut aku sih Sony Xperia XZ2 ini masih cukup worth it ya untuk bermain game PUBG Mobile. Jadi mendapat grafik maksimal di Smooth Extreme dan ini menurut aku masih lancar, tidak ada kendala sama sekali. Buat teman-teman yang pengen beli Sony Xperia XZ2 buat dijadikan HP gaming atau buat kebutuhan ngegame seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends, HP ini lancar ya, tidak ada kendala sama sekali. I got supplies. I got supplies. Oke, kemudian saya akan mencoba untuk bermain game emulator PS2 ya, yaitu menggunakan emulator Aether XX2. Di sini saya sudah download game God of War. Jadi game ini game yang populer pada masanya. Dan game ini menurut aku masih cukup menarik ya, masih worth it lah dimainkan di tahun ini. Untuk bermain game emulator PS2 di Sony Xperia XZ2 ini menurut aku sih cukup lancar ya. Ini sih tidak lancar-lancar banget, tapi biasanya sih ini lancar, mungkin karena suhunya sudah mulai panas. Jadi ini rada kayak lemot begitu. Tapi menurut aku sih ini masih worth it lah buat bermain game emulator PS2 menggunakan emulator Aether XX2. Jadi menurut aku sih ini masih worth it ya untuk kebutuhan gaming sekelas gaming Aether XX2 di tahun ini. Kalau untuk baterainya sendiri masing-masing device itu berbeda-beda ya, karena HP ini HP bekas juga dan umurnya sudah cukup tua yaitu sekitar 4-5 tahunan. Otomatis kesehatan baterainya juga sudah mulai menurun dan masing-masing device itu kesehatan baterainya berbeda-beda tentunya, yaitu ada yang baterai health-nya 2500 sampai 2900. Itu tergantung kondisi baterainya juga, jadi tidak bisa ditentukan dengan kondisi baterai yang saat ini saya pakai. Oke, selanjutnya saya akan mengetes emulator PPSSPP ya. Jadi emulator ini emulator PS1. Jadi game ini mungkin kurang populer ya, namanya gamenya apa saya kurang tahu lah. Jadi game ini menurut aku ya cukup menarik lah di tahun ini. Game ini semacam tembak-tembakan dan ini lancar dimainkan di Sony Xperia XZ2 ini. Karena emulator PS1 ini tergolong emulator yang cukup ringan ya, jadi dimainkan di Sony Xperia XZ2 ini sangat ringan sekali menurut aku. Dan ini lancar, tidak ada kendala sama sekali ya, mungkin karena chipsetnya yang mendukung ya, yaitu menggunakan Qualcomm Snapdragon 845. Tentu chipsetnya menurut aku masih cukup kencang di tahun ini buat bermain game sekelas emulator PS1 maupun emulator PS2. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli Sony Xperia XZ2 buat dijadikan HP kebutuhan gaming ya, game-game ringan lah seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, emulator PS1 atau emulator PS2, terus Clash Royale, Clash of Clans dan game-game lainnya, tentu HP ini menurut aku masih cukup worth it ya di tahun ini. Menurut aku sih chipset Qualcomm Snapdragon 845 masih bisa diandalkan buat kebutuhan gaming ya, game-game ringan lah seperti game-game yang saya coba. Jadi buat teman-teman yang pengen beli tinggal beli saja ya, karena HP-nya juga cukup murah
yaitu sekitar 500 sampai 800 ribuan, kita sudah mendapatkan Sony Xperia XZ2 yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845. Tentu di tahun ini menurut aku masih cukup worth it ya buat kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan gaming maupun kebutuhan non gaming. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit tes game di Sony Xperia XZ2 ini. Oke, terima kasih, mantul.